booming-boomingnya yaitu virus corona atau COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nurmah Oktavia. Saya di sini mau membahas tentang yang lagi booming-boomingnya yaitu virus corona atau COVID-19. Jadi guys, virus corona sudah termasuk penyakit global karena sudah banyak sekali negara-negara bahkan hampir dunia yang terjangkit penyakit tersebut. Yang saya bahas di sini adalah ancaman ekonomi Indonesia yang menurun akibat virus corona tersebut. Bagaimana bisa menurun? Kita simak ungkapan dari Menteri Keuangan Indonesia. Ini dia videonya. Kementerian Keuangan mengakui virus corona yang menimpa Tiongkok dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia di 2020 ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa penurunan ekonomi Tiongkok sebesar 1 hingga 2% akibat virus corona akan berpengaruh juga ke pertumbuhan ekonomi Indonesia 0,3 hingga 0,6% di tahun 2020. Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan pemerintah China terus melakukan counter cyclical dengan kebijakan ekspansi fiskal dan moneternya. Jika pertumbuhan ekonomi Singapura dan Jepang diestimasi negatif pada kuartal pertama, Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas 5% di tahun 2020 karena pemerintah China juga masih menggunakan baseline 6%. Belum ada ketidakpastian itu, maka kita juga akan melihat bagaimana dampaknya terhadap perekonomian. Karena walaupun kita semua mengatakan ini pasti akan berpengaruh kepada GDP di RRT tadi antara menurun 1% sampai dengan 2 atau 2,5%. Namun kita juga nggak boleh underestimate pemerintah Beijing pemerintah RRT akan melakukan counter cyclical. Yang ini sekarang sudah dilakukan. Jadi kalau proyeksi akan kontraksi atau menurun 1%, kalau dia flush dengan counter cyclical yang efektif, dan biasanya RRT itu cukup efektif, entah itu ekspansi fiskal, ekspansi moneter, ekspansi kredit, itu bisa dilakukan. Bisa saja nanti growth-nya mereka bisa pick up di kuartal kedua atau 3. Jadi karena tidak pasti, saya juga tidak akan mengatakan, tapi saya ingin menyampaikan hari ini bahwa kewaspadaan terhadap kemungkinan itu tetap harus kita tingkatkan. Atau menghentikan krisis ekonomi atau ekonomi Indonesia menurun dengan melakukan lockdown. Tapi Bapak Jokowi tidak menginginkan lockdown itu terjadi. Bagaimana bisa? Kita simak videonya. Ini dia videonya. Saudara Sapa Indonesia Malam, hari ini kami awali dari informasi Presiden Joko Widodo menyinggung kebijakan lockdown terkait wabah corona. Menurut Presiden Jokowi, banyak dampak negatif jika suatu negara menerapkan lockdown atau mengunci batas atau kunci tara. Jokowi juga mengingatkan kepala daerah tidak menerapkan kebijakan lockdown di daerah. Bahwa kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait dengan COVID-19
harus dibahas terlebih dahulu dengan pemerintah pusat. Untuk mempermudah komunikasi, saya minta kepada daerah untuk berkonsultasi membahasnya dengan kementerian terkait dan Satgas COVID-19. Mungkin di sisi lain cara pencegahan virus corona atau cara pencegahan ekonomi Indonesia menurun adalah kita tidak perlu mengandalkan barang ekspor terus-menerus. Kita bisa saja kan membeli produk-produk dalam negeri. Cintailah produk Indonesia. Jadi mulai sekarang kita harus belajar mencintai produk Indonesia. Baiklah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh ya, ada satu lagi. Agar kita terhindar dari virus corona atau mencegah virus corona, nanti di penghujung video akan ada 4 cara untuk menghindari atau mencegah tertular virus corona. Jadi saya Nurmah Oktavia, jika ada perkataan yang tidak berkenan di hati Anda, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia menjadi negara ke-52 yang mengumumkan status warga negaranya terinfeksi virus corona atau COVID-19. Hingga saat ini belum ada vaksin yang mampu menangkal. Maka pencegahan infeksi menjadi cara yang efektif untuk menurunkan peluang penularan. Apa saja yang harus diperhatikan? Kenapa harus mencuci tangan secara teratur? Virus penyebab COVID-19 bisa hidup di permukaan benda tanpa inang hingga berjam-jam. Mencuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau cairan pembersih dapat membuat virus mati dan mencegah penyebaran. Situasi dalam kerumunan dapat meningkatkan peluang tertular COVID-19. Saat seseorang batuk atau bersin, cairan partikel kecil keluar melalui hidung dan mulut yang mungkin terinfeksi. Jika terlalu dekat, virus berpotensi terhirup melalui udara. Setidaknya, jaga jarak hingga 2 meter. Kemudian, hindari menyentuh area wajah. Tangan menyentuh banyak permukaan sehingga memungkinkan virus menempel. Jika tangan yang terkontaminasi menyentuh mata, hidung, atau mulut, atau yang mempunyai kelenjar, potensi terinfeksi virus COVID-19 semakin besar. Pastikan Anda dan di sekitar bisa bernafas dengan baik dan sehat tanpa gangguan. Termasuk menutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk dengan menggunakan tisu atau masker, atau bisa menggunakan bagian dalam siku. Jika merasa tidak sehat, gunakan masker agar tidak menulari orang lain di sekitar Anda. Jangan lupa ganti masker secara berkala.